3 contoh pemuda saja. Ya, Tiga betul. contoh pemuda dan tahun wafatnya. Ya. Masya Allah. Sebelum itu kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya, Mr. Baik. pendengar Radit FM, belajar kita kesempatan malam hari ini. Tafadhal. Nah, ya kita masih dalam pembahasan kriteria pemuda tangguh ya dalam Islam. Tadi sudah disebutkan yang pertama adalah bagaimana bisa menjaga keimanannya, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Iya. Ya, akhlak mulia ini tadi sudah disampaikan, setiap poin ini ada PR-nya ya. Iya. Ya, PR-nya silakan bisa dipelajari lagi di majelis akidahnya karena pembahasannya cukup luas. Bisa didukung dengan misalkan kitab tauhid ya, kemudian mempelajari kitab tauhid, itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua akhlak mulia. Nah, ya, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia ini beberapa lagi, ada akhlak mulia terhadap pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akhlak mulia terhadap sesama dan lain sebagainya. Misalkan dengan sesama, yang paling dekat adalah dengan orang tua kita, orang tua, keluarga. Ini kan menjadi pembahasan yang sangat panjang lebar di dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah ya, alla ta'budu illa iyyah, kecuali siapa yang disembah? Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Karena di sini lafadznya nakiro ihsanan, kemudian kita wakafkan menjadi ihsana, berarti itu semua hal kebaikan. Bisa ucapan, perbuatan, harta. Kalau kita punya harta, sudah bisa bekerja, jangan sungkan untuk memberikan kepada orang tua. Dan ini pembahasannya cukup lebar dan khawatir nanti tidak cukup waktunya karena waktunya kita dibatasi kurang lebih sekitar 5 menitan lagi ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, nanti ini terkait dengan akhlaknya. Berarti PR dari poin yang kedua ini, silakan nanti sobat muda ikut kajian akhlak. Ya, bisa di Masjid As-Sunnah ataupun di program yang lain lah ya, di sini dengan ya ini ya, sebagai upaya kita untuk terus bagaimana menjadi pemuda yang tangguh. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu mengingat pesan Nabi Muhammad SAW. Mengingat pesan Nabi Muhammad SAW, di mana ini disebutkan di dalam hadis Arba'in yang ke-19 dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni u'allimuka bi kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ila akhiri hadis. Ini hadisnya cukup panjang. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi siapa? Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak muda, ihfadillah." Sebelumnya ini u'allimuka bi kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Kemudian yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
Kalau kita lihat dari keterangan hadis ini, apa faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah yang dimaksud dengan menjaga hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan hak-hak perintah dan juga larangan-larangan Allah. Seperti tadi, menjaga haknya Allah seperti menjalankan sholat, menjaga bersuci karena bersuci sebagai pembuka sholat, belajar toharoh, ya kan? Belajar untuk bersuci, menjaga kepala yang terkait dengan panca indera kita, melihat, mendengar, gitu kan? Kita ikuti semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjaga perut kita tentang bagaimana cara makannya, apakah dari yang halal, apakah yang dari yang haram. Dan juga menjaga lisan kita dan kemaluan kita. Kemudian juga belajar ilmu agama. Dan juga menjaga hak Allah yang lainnya adalah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kan tadi kalau kita menjaga ihfadillah, menjaga haknya Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga untuk kita urusan dunianya, akan diberikan penjagaan terhadap badan, anak, keluarga, harta. Disebutkan oleh para ulama. Kemudian jika kita menjaga hak Allah pada waktu muda dan masa kuat, apa? Allah akan menjaganya pada seorang hamba itu pada waktu tua dan lemah. Masya Allah. Kan ini yang kita butuhkan. Kemudian nanti pun keturunannya akan dijaga dari gangguan yang jahat. Kemudian juga Allah akan menjaga agama kita dan juga iman kita, diselamatkan dari syubhat, fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, potongan hadis berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya apa? Siapa yang menjaga aturan Allah dan memperhatikan haknya, ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan. Di mana Allah akan menolong, menjaga dan memberi taufik kepadanya. Dan ini semakna dengan ayat yang lain, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang dimaksud dengan di sini adalah dalam bahasa syariatnya disebut ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjaga aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita. Masya Allah. Kan ini yang kita butuhkan. Pas kita butuh, kita harap pertolongan Allah, Allah berikan. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh sobat muda, mungkin sedang punya masalah dengan gurunya, sedang punya masalah dengan pelajarannya, sedang punya masalah dengan dosennya, sedang punya masalah dengan mata kuliahnya, sedang punya masalah dengan mata pencahariannya, sedang punya masalah dengan jodohnya, sedang punya masalah dengan waktunya. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, ikuti aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu, akan memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian yang ketiga, mintalah jika engkau minta, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Maka jamaah sekalian, sobat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya pembahasan ini masih panjang lebar yang disampaikan oleh para ulama. Namun pesan inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya tadi, ini menjadi pegangan bagi kita. Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Aku kabarkan atau ajarkan kepada kalian dengan beberapa kalimat yang tadi. Maka kewajiban bagi kita sekarang adalah mengingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kita kalau sama pesan dari seseorang, dari orang tua, kalau yang begitu penting dicatat kan, apa nih pesannya gitu. Kalau janjian jam berapa, pertemuannya di mana, atau ada pertemuan misalkan ada dengan bos, dengan pimpinan, atau dengan apa, kita betul-betul fokus kepada pesan itu. Nah, sementara ini yang ada di hadapan kita, yang sedang kita simak ini, pesannya Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah itu pedoman kita, sebagai arah kehidupan kita, sebagai buat sobat muda supaya menjadi tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ini yang kita harapkan, mudah-mudahan sobat muda dimanapun Anda berada, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah, taufik, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini sebagai pemuda yang berada di akhir zaman. Semoga Allah memberikan kekuatan dalam menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadza wallahu a'lam bissawab.